Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys. Udah lama nggak ketemu orang yang bisa diwawancarain. Kebetulan bapak ini yang kemarin warga negara asing itu, yang pernah selamat dari bom Nagasaki Hiroshima. Nagasaki Hiroshima guys. Pokoknya gitulah. Jadi bapak ini sebelumnya siapa namanya pak? Nama saya Yanto Sihaan, Ya. sering dipanggil Uco. Ucok ya? Uco. Oh, Nggak pakai baba. nggak pakai baba. Kalau baba jadinya pendek pak ya? Iya. Uco aja. Ucok aja. Kemarin kan bapak udah tes SKB ya? SKB itu apa pak? SKB itu seleksi kompetensi bidang CPNS ya? 2020. 2019. Cuman karena corona diundur jadi 2020. Jadi selama ujian SKB, SKD dulu deh pak. SKD dulu. Waktu SKD kemarin gimana pak? Ujiannya santai aja atau? Sebenarnya SKD ini memang yang paling sulit. SKD ya justru. Setelah saya jalani, SKD ini yang paling sulit. Ternyata SKD yang lebih sulit ya. Seleksi kompetensi dasar. Itu sulitnya karena banyak saingan atau karena memang ujiannya? Kalau banyak saingan itu sudah pasti. Cuman yang paling sulit tadi, kita ini harus menguasai semua bidang keilmuan secara umum. Tapi setelah melewati SKD, yang SKB kemarin gimana nih pak? SKB lebih mudah daripada SKD. Saya bukan dalam artian menyatakan itu gampang atau mudah, tapi karena perbandingannya antara SKD dan SKB, saya menyatakan SKB itu lebih mudah daripada SKD. Karena bidang ya? Bidang yang kita lamar, artinya lebih menjurus. Jadi kita bisa mengerucut fokus pada bidang yang kita lamar. Ya lingkupnya itu saja. Ada pembatasan, pembatasan disiplin ilmu. Bisa diceritain nggak pak? Apa sih rasanya waktu ujian SKB itu pak? Saya ini tesnya ini sudah berkali-kali ya. Ini kali keempat. Ini keempat kalinya ya? Kali keempat. 4 kali guys. Bayangkan saya sudah terbiasa gagal. Jadi ketika saya mampu melewati tahapan-tahapan ini, saya tidak gagal, itu rasanya luar biasa. Terus terang saya itu Ada kepuasan pak ya? ada kepuasan artinya dengan menyerah. Dengan menyerah dalam arti? Dengan menyerah kita menang, begitu Pak. Dengan menyerah kita menang. Maksudnya menyerahnya gimana nih pak? Begini. Menyerah Selama kok tapi ini- menang? Ya, selama ini kita berusaha sekuat tenaga, sekuat kemampuan kita menguasai materi, mengandalkan diri kita loh Pak. Belajar. Ternyata apa? Kita kalah. Malah gagal ya? Dengan berusaha keras kita kalah. Nah, sekarang ya tahap terakhir ini dengan menyerah kita menang. Ini menyerah dalam arti nggak ada usaha apa-apa? Bukan begitu. Atau pasrah nih? Nah, boleh dikatakan gitu. Karena kita sudah sering kalah, sering berulang-ulang kalah. Jadi, kalaupun kalah, ya kita sudah pasrah, sudah biasa kalah. Nah, karena kebiasaan kita kalah, nah kita menyerah, kita berserah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan bagaimana supaya Tuhan itu mengizinkan kita
untuk lulus atau menyerahkan diri kepada dia, apapun hasilnya, mau kita diluluskan, diizinkan oleh Tuhan ataupun tidak, itulah yang terbaik bagi jalan hidup kita. Sekarang berarti jangan terlalu berharap juga ya. Kalau kita berharap itu gimana ya? Itu sakit. Saat gagalnya sakit ya. Sakit. Kita tuh down, pasti kecewa kan. Jadi pakai orang dalam juga Pak? Ada yang bilang orang dalam ini sakti loh Pak. Kalau begini ya, orang dalam ini mungkin ya kita tahu sendiri lah. Zaman dulu. Oh, zaman dulu. Ini Jadi kan kalau zaman sekarang udah nggak ada rahasia lagi. umum. Zaman dulu kan tahu sendiri bagaimana. Saya nggak tahu loh Pak, saya belum pernah ikut tes soalnya. Iya. Ya kita lihat di pemberitaan lah, yang ya kita kan orang yang bermasyarakat kan. Masyarakat bagaimana. Iya, soalnya kan dengar kabar nih katanya kan kalau orang Karena dalam itu kan sakti gitu kan. Orang dalam itu kan dalam artian curang kan? Iya. Curang. Nah, kecurangan itu saat ini diminimalisir. Bukan berarti nggak ada. Kalau diminimalisir bukan berarti nggak ada kan? Ya, setidaknya ada upaya untuk berusaha itu tidak ada. Namun itu adalah proses. Jadi Bapak termasuk memakai orang dalam? Bagian dari proses itu. Saya memakai orang dalam. Kayaknya nggak memungkinkan bisa memakai orang dalam kalau kondisi situasi saat ini. Nggak bisa. Sistemnya online Pak. Sistem chat. Kita ujian, nilai kita itu ada yang mantau di luar atau dengan monitor. Kalau waktu SKD ada monitor di luarnya, bisa disaksikan oleh pihak keluarga kita yang ikut mendampingi kita, bagaimana perkembangan kita mengisi soal tadi. Grafiknya ada naik turun gitu kan, jadi bisa disaksikan. Kalau kemarin live streaming di YouTube. Oh, live streaming. Baik keluarga kita yang jauh juga bisa melihat. Gitu. Jadi kemungkinan untuk curang itu kayaknya menurut saya ya, peluangnya belum nggak dapat. Nggak ada ya. Syukurlah kalau gitu, kalau sekarang jadi Saya optimis ke kemampuannya ya kan. Optimis dengan sistem yang sekarang ini. Saya cukup apresiasi lah sistem meminimalisir kecurangan, menciptakan trust bagi publik sehingga generasi muda berikutnya yang berpotensi nggak usah khawatir. Ayo tunjukkan potensi. Sistemnya udah bagus sejauh ini. Jadi sejauh ini saya Pak ya, sistemnya udah mulai ada kemajuan ya Pak ya, daripada yang sebelumnya. Gimana perasaannya Pak ketika sudah mengetahui bahwa nama Anda termasuk dalam passing grade yang di atas gitu kan? Saya sendiri nggak tahu. Ketika saya klik selesai mengerjakan soal itu, saya cuma melihat nilai saya. Nilai saya lihat. Kan ada rumusnya tuh. Cara menghitungnya itu Pak. SKD itu bobotnya 40%. SKD 40%. SKB itu bobotnya 60%. Jadi akumulasi antara SKD dan SKB lah yang menentukan hasil. Namun syarat untuk mencapai SKB ada passing grade. Nah, ketika kita SKB nggak pakai passing grade lagi. Oh, langsung nggak ada. aja akumulasi. Oh, langsung akumulasi. Mau berapapun nilainya nggak ada standar lagi. Ada tips nggak Pak? Tips atau trik gitu buat teman-teman kita yang mau mengikuti SKB? Yang pasti yang pertama itu berserah, berdoa. Berdoa ya. Nah, berdoa supaya Tuhan Lagi-lagi berdoa guys. mengizinkan
mengizinkan kita meminta terus jika Tuhan berkenan memberikan kita berhasil. Kemudian usaha juga harus didampingi doa juga harus didampingi usaha. Dan satu lagi yang sangat berpengaruh itu manajemen waktu tadi, karena ada batasan waktu 100 soal 90 menit kan, 100 soal 90 menit. Artinya mengerjakan satu soal tidak sampai dalam 1 menit. Iya, sampai 1 menit. Tidak sampai. Latihan try out. Sempat panik nggak Pak waktu baru mulai mau ujiannya itu? Itu ya sempat panik. Ini kan Kenapa itu? saya kan hari kedua. Hari kedua. Jadi saya hari pertama itu memantau kawan-kawan yang mengambil jurusan atau bidang yang saya lamar. Saya memantau bagaimana hari pertama ini yang ujian siapa, terus nilainya berapa. Jadi saya lihat yang peringkat terakhir di SKD nih. Ya di SKD yang kebetulan passing grade-nya memenuhi syarat untuk lulus ke SKD, peringkat terakhirnya itu jadi peringkat 1. Wah. Dari peringkat terakhir jadi peringkat 1. Artinya kemungkinan apapun bisa terjadi. Yang awalnya SKD peringkat 1 bisa berubah. Yang peringkat terakhir aja bisa jadi juara 1. Jadi berubah-ubah semua. Jadi itu yang membuat panik ya. Panik karena kita melihat kan, memantau, wah nilai mereka ya begitulah. Jadi apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi kepanikan itu? Soalnya kan kalau biasanya kan kalau orang panik kan nggak bisa, udah blank nih. Ya. Udah nggak tahu lagi mau ngapain kan? Sombong banget. Ya banyak sih kawan-kawan kita yang support kita. Jadi kita bilang, wah saya ini panik, begini. Ada yang peringkat terakhir jadi peringkat pertama. Oh itu bapak ceritakan ke teman-teman ya? Teman-teman ya, ketulisan saya itu. Kemudian teman-teman meyakinkan saya, nggak perlu panik, ini udah terakhir, apapun hasilnya kita harus siap. Kalau kita panik, ini support dari kawan-kawan, kalau kita panik nanti kita berpikirnya nggak fokus, yakin aja kan. Itu berarti memang dukungan dari teman-teman itu memang penting Pak ya. Saya mulai karena udah terakhir ya sudah, saya tidak perlu panik, apapun hasilnya kita harus terima dan syukuri. Ya, saya agak sedikit tenang. Saya merasakan dengan ketenangan saya bisa berpikir lebih jernih. Muara jernih Pak ya. Belido lebih jernih. Tenang, lebih jernih. Kalau kita panik memang, saya panik memang waktu itu. Kebetulan saya hari terakhir tesnya paling terakhir, sesi terakhir. Hari terakhir, sesi terakhir. Ya. Jadi banyak waktu saya untuk menenangkan diri. Bukannya malah bisa tambah panik Pak ya, karena ngelihat peringkat-peringkat orang gitu. Iya, awalnya panik, tapi karena dukungan kawan-kawan saya kembali tenang. Orang tua juga bilang, gak usah panik, gak usah apa, yang penting apapun hasilnya itu yang terbaik. Orang tua bilang, udah, let's go, Action gitu ya. action. Oke dah Pak, kalau gitu selamat dulu. Oh iya, Mudah-mudahan pengumuman resminya cepat keluar ya. cepat keluar kan. Tapi dikawal terus Pak. Nama saya ada. Iya, dikawal terus Pak. Kita takutnya nanti kesaktian orang dalam Pak. Iya kan? Takutnya itu gitu kan. Oke guys, itulah tadi bincang-bincang kita sama Bapak ini, Pak Yanto Sihaan.
sarjana ilmu pemerintahan ya, sarjana ilmu pemerintahan. Dia udah lulus CPNS. Belum, pengumuman aja belum. Secara passing grade, secara Belum, itu kan hitung-hitungan kita aja. oh itu hitung-hitungan kita aja. Mudah-mudahan dia benar-benar lulus guys, doain aja. Ntar kalau dia udah lulus terus udah sah nih, kita bincang-bincang lagi guys. Hitungan kita nggak meleset kan? Ya mudah-mudahan hitung-hitungannya nggak meleset. Doain aja ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.